Aku melihat kamu bertemu dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang dalam jangka waktu singkat di sini, dan kemudian itu melekat sekali. Sementara saat ini kamu sudah punya pasangan atau sudah in relationship legally with somebody else ya. Kehadiran ini orang kayak membuat kamu ngerasa bahwa dia adalah orang yang tepat untukmu dan menganggap pasanganmu saat ini adalah orang yang salah. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading sesaat tapi melekat untuk ke-12 zodiac sign di bulan Agustus 2024 ya. Oke. Kamu bertemu dengan seseorang atau berurusan dengan seseorang tapi cuma sebentar aja guys ya. Mungkin gak sampai seminggu atau gak sampai sebulan. Pokoknya intinya cepet. Cepet banget dan kemudian urusan itu berakhir. Tapi kamu kepikirannya sama dia jangka panjang. Bisa sampai bertahun-tahun ke depannya. Kamu ngerasa kayak kamu melekat ke ini orang. Walaupun pertemuannya singkat, kamu melekat ke dia dalam jangka panjang. Itu kalau dalam tarot istilahnya bumping ya. Dan itu tidak kebetulan terjadi dan itu terjadi dengan alasan tertentu. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu guys, supaya kamu bisa cari tahu alasannya itu seperti apa dan apa gunanya kamu mengalami pertemuan singkat dengan dia yang membuat kamu melekat sampai dengan saat ini. Oke. Hermit datang, halo Virgo, apa kabar? For fun, nice. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Seperti biasa guys, special reading, satu readingan untuk ke-12 zodiac sign. Jadi untuk merasa resonate dengan readingan ini akan semakin kecil peluangnya. Silakan kamu ambil apa yang menjadi milikmu, yang bukan milikmu disisain aja untuk mereka yang membutuhkan. Aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di-cross akan membahas tentang situasi kalian yang singkat itu seperti apa kira-kira. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal nanti tentang nasihat atau petunjuk yang harus kamu pertimbangkan guys. Akan selalu cerita tentang consideration because you always have your own decision apakah akan melakukan atau tidak ya. Untuk memperingan simptomnya. Karena ini orang singkat aja dalam hidupmu, tapi kok ninggalin kesannya kuat banget sih ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif untuk yang tertarik. Yes. Oke, kita langsung mulai saja dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac. Sun, rising, Venus, and Mars. Singkat tapi melekat. Untuk bulan Agustus 2024, siapakah ini yang mau berbicara? Silakan berbicara. Watching clouds. Oke, lie back, rest and relax. Santai katanya. Aduh, berisik banget deh. Orang kampung pada keluar deh guys kalau malam minggu gini. Pakai sepeda motor yang knalpotnya geber-geber. Orang kampung. Pada masih kredit kali. Oke. Santai dan relax katanya, istirahat. Enjoy the clouds. Yang pasti ya guys, untuk kisah-kisah bumping seperti ini itu past life connection ya. Itu past life connection. Jadi itu namanya bercross path. Misalnya kalian hanya ketemu di bandara dan kemudian hanya bicara 1 jam, 2 jam gara-gara pesawat delay, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan kamu melanjutkan perjalananmu di pesawat yang berbeda. Tapi bisa sampai bertahun-tahun kamu keingatan sama dia, bahkan namanya kamu nggak tahu. Bisa jadi dia tinggal di mana, kerjanya apa, nomor HP-nya pun kamu nggak tahu, kamu sibuk nyari-nyari guys, kemana-mana nggak ketemu lagi. Begitulah biasanya di keadaan bumping-bumpingan ini. Oke, ayo kita lihat kartu besarnya seperti apa. Ekal pandil mic 3 tekal pandar.
Seven of Cups. Banyak pikiran. Apakah ada kemungkinan aku akan bertemu dengan dia lagi, Ray? Besar ya. Bumping ini kayak teaser gitu loh guys. Kayak untuk membuat dia ada di dalam pikiranmu. Dan kemudian nanti bisa jadi 5, 6, 7 tahun ke depan lagi akan bertemu lagi. Melanjutkan sesuatu, something like that. The Chariot crossed by the sun. Singkat, padat, dan the sun. Kayak gitu nih yang terjadi di antara kalian ini. King of Wands, Four of Wands. Bukan hanya cerita kayak di bandara beberapa jam, enggak ya guys. Bisa jadi kamu mungkin sempat pacaran sama ini orang tapi sebulan, 2 bulan gitu. Dan kemudian sampai 10 tahun kamu masih kebayang sama dia. Itu dia bumping, itu namanya juga bumping ya, bumper-bumperan. Dan sama, intinya singkat tapi melekat. Oke. Knight of Cups, the Two of Swords, Three of Pentacles, the Tower, Four of Pentacles. Ayo kita klarifikasi dulu deh. Let me do the Four of Pentacles. Thank you very much. Oh, kayaknya kamu udah punya pasangan sah deh guys. Dan kemudian kamu merasa sedang jatuh cinta sama ini orang yang bertemu singkat denganmu ini. Interesting. Dia tuh datang bertemu denganmu dalam waktu singkat, bumping istilahnya dengan kamu, untuk mengajarkan kamu tentang kesetiaan. Astaga. God bless you guys. Aduh, dia tidak akan muncul lagi. Even aku bilang bumper-bumper biasanya akan bertemu lagi, tapi ini kayaknya gak akan muncul lagi. Gak akan datang. Karena ada tower ini datang di final result kamu ya. Nanti kita lihat itu di video extended. Eight of Swords, kemelekatan. Singkat namun melekat. Four of Pentacles, Three of Pentacles kan? Iya, pas. Justice datang di sini. Lovers. Oke, aku tidak akan bikin ini kayak spesifik untuk satu kisah saja karena bumping ini banyak guys jenis-jenisnya. Yang jelas sementara saja tapi melekat banget. Kamu mungkin sudah menikah 10 tahun dengan suami atau dengan istrimu tapi nggak semelekat ini. Kamu menjalin hubungan, berurusan, bertemu dengan dia mungkin hanya sekitar seminggu, 2 minggu atau 3 minggu, tapi rasanya melebihi menikah 10 tahun. Ada momennya guys, kalian itu kayak siap meninggalkan apapun demi dia. Ada momennya. It's like you are okay to give up everything for this person. Asal dia muncul aja Ray, semuanya aku tinggalkan. Hehehe. Kamu udah punya suami, udah punya istri, udah punya anak, udah punya rumah, kamu kayak ready to leave everything. Itulah saking kuatnya koneksi ini. Past life connection. It's your, I don't know what kind of. Karena ini yang sebenarnya aku tuh masih agak ini guys, kalau soal-soal bumping-bumping begini. Banyak orang yang bilang itu soulmate ya. Ya, tapi sepanjang yang aku tahu soulmate itu berurusan lama. Physically. Tapi ini kan menghilang sesudah ini langsung gak kelihatan lagi gitu guys. Makanya kadang soulmate kok gitu sih gitu. Okay, center of the reading. Tapi yang jelas kehadiran dia dalam hidupmu bercrosspath dengan kamu di kehidupan yang sekarang singkat, melekat, dan memberi pelajaran tentang menghargai apa yang kamu punya saat ini. If you are ready to give up everything for this person guys, and this person is not available for you, itulah tanda bahwa bodoh banget sih lu kalau kamu mau lepaskan semua demi dia. Itu orang muncul dalam hidupmu ngajarin kamu itu.
The Ten of Swords, Temperance. Biasanya ini datang untuk orang-orang yang sedang ada dalam masalah secara relationship ya, kayak misalnya pasangan-pasangan suami istri yang kayak udah nggak saling menghargai guys. Alah lu mah laki kayak lu mah 10 bisa gua cari, kata perempuan. Yang laki-lakinya, bini kayak lu mah yang 20 tahun lebih muda dari lu juga bakal nempel sama gua. Biasanya dalam keadaan seperti itu, datanglah somebody from your past life ini akan mengingatkan kamu, jangan begitu. Pernikahanmu udah 10 tahun, 15 tahun. Masa hanya gara-gara kemunculan gua yang cuma sebentar, lu siap melepaskan semuanya? Tapi kenapa gua begitu drowning pada dia, Ray? Kayak kalau kamu bertanya seperti itu, because you know this person so many times, so long, a very very long time. Bisa jadi ratusan tahun, ribuan tahun, guys. It's like reunion yang where have you been begitu. Tapi tujuan dia datang dalam hidupmu memang bukan untuk lama, bukan jangka panjang. Only to teach you something about respect dan kemudian menghargai yang kamu punya. Ten of Swords, Temperance, the King of Wands. Looks nothing dangerous at your situation right now. Karena crowning kamu atau yang paling penting ini namanya mahkotamu, yang paling penting adalah keutuhan hubungan yang sedang kamu jalani dengan pasangan sahmu saat ini. Ten of Cups is family, guys. Kebahagiaan bersama. Tapi sisi pride-mu kayak bilang, I deserve the best thing. Kenapa kamu punya pikiran atau awareness tentang you deserve the best thing in your life? Because right now the situation is not like what you want. Itulah tadi yang ciri-cirinya, laki kayak lu mah bisa gua dapat di mana aja, nggak bertanggung jawab, bla 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 bla. Bini kayak lo mah bisa gua ganti yang lebih muda, nggak ada la. It makes your pride so high. Once your pride so high, tinggi banget harga dirimu, guys, kamu langsung ngerasa kayak kamu bisa dapat yang lebih baik. Ketika kamu merasa kamu bisa dapat yang lebih baik, you open for any opportunity atau possibility. Datanglah yang tadi dari kehidupan sebelumnya ratusan tahun itu bilang, no, memang banyak peluang terbuka di depanmu, but this is the things that you need to respect for, because you already have this. Yang kamu punya saat ini yang perlu kamu hargai, something like that. Dan kemudian dia menjauh, meninggalkan bekas. Jadi tugas kamu itu, guys, bukan tentang gimana cara mencari ini orang. Karena kamu pun, guys, kalau ketemu sama dia, kamu gak tahu harus berbuat apa. It's just wasting your energy, wasting your time. Stop looking for this person. Focus to what you get, what you have right now. The Four of Wands, peluang untuk kamu pernah menjalin hubungan dengan dia sangat besar. Karena ya general reading, skenario orang berbeda-beda. Silakan kamu tentukan yang mana bagianmu ini. Tapi kalau The Four of Wands datang, kalian sudah pernah berada di bawah satu atap. Begitulah Four of Wands ya. Entah itu apartemen, kamar hotel, kamar Oyo, hotel bintang 5, atau cafe, atau bangunan apapun itu. Kalian sudah pernah bertemu di dalamnya. Dan it's a very very good experience with this person. Walaupun tidak ada mungkin cerita tentang romance-romancean, tapi you feel something very different, a very good connection with this person. Four of Wands. Knight of Pentacles. Kenapa lu ngomong bahasa Inggris mulu, Ray? Kalau bilang gitu, I don't know, guys, I'm channeling, okay? Kemungkinan besar orang yang perlu dengar readingan ini akan lebih memberi perhatian kalau aku ngomongnya bahasa Inggris. The Queen of Wands, the Hangman ditambah the the Ace of Pentacles. Yeah, it's like this person makes you feeling that you are a very very precious person. Hubungan yang kamu jalin dengan ini orang membuat kamu ngerasa kamu itu orang yang hebat banget, orang yang luar biasa. The best thing of you, this person can take out the very best thing of you yang mungkin pasangan kamu tidak bisa lakukan. Kita manusia, guys. Pernah dengar jendela Johari nggak, guys? Ada yang anak komunikasi nggak di sini? Jendela Johari itu ada kayak kuadran 4 dia.
Satu, yang diketahui diri sendiri, yang diketahui semua orang. Dua, diketahui diri sendiri, tidak diketahui orang. Yang ketiga, diketahui orang, tidak diketahui diri sendiri. Dan yang keempat, sama-sama tidak ada yang tahu. Blank zone namanya, atau zona gelap. Nah, orang ini menyentuh bagian yang tidak kamu ketahui, tapi dia tahu. Potensi, hal baik, good value yang ada pada dirimu, itu dia bisa keluarkan. That's why you respect this person, dan kamu tuh sangat kayak kagum banget sama dia. Kok dia bisa tahu sisi terbaik gua gitu. Nah, sisi terbaikmu yang dikeluarkan olehnya itu tujuannya untuk kamu gunakan ke sini. Karena crowningmu ini. Lalu setelah itu berhasil dia keluarkan, dia pergi. Ngerti ya tujuan dia datang sekarang? Karena guys, kuadran ketiga tadi Johari itu tentang dirimu, sisi baikmu yang tidak kamu ketahui itu hanya dia yang tahu. Kenapa dia bisa tahu, Ray? Because you already know one to each other long time ago. Bisa jadi dia tuh orang tuamu dulu. Bisa jadi tuh gurumu dulu, sahabatmu, kekasihmu, istrimu, apamu, gak tahu. Suami 300, 400, 500, 700 tahun yang lalu, we don't know. Kamu gak tahu sisi baikmu itu. Sisi baikmu itu dia pancing keluar. Sisi baik yang keluar tersebut digunakan untuk memperbaiki yang kamu punya saat ini. That's why that person come to your life. Singkat, melekat, cepat. Banyak orang yang akan salah guys dalam menilai tujuan ini orang datang. Kalian kayak akan merasa bahwa kedatangan ini orang untuk rescue you from your problem right now. Jangan-jangan dialah jodohku. Jangan-jangan dialah istri yang aku cari-cari selama ini, bukan perempuan yang lagi bersamaku saat ini statusnya sebagai istriku. Jangan-jangan dialah suami yang selama ini aku tunggu-tunggu. Jangan-jangan dialah pacar yang aku tunggu. Enggak guys, enggak. Bumping tidak pernah begitu ceritanya. Para bumpers bertemu itu sebentar saja. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan yang kalian punya saat ini. Apapun yang pengen kalian lakukan ke dia, lakukanlah ke pasangan kalian yang saat ini. Karena tujuan dia datang untuk mengingatkanmu tentang itu. Tapi kamu malah menganggap ini seperti sebuah hal yang menyakitkan sekali. Ten of Wands adalah beban dalam pikiran yang tidak real. Beban apa guys? Kamu gak kenal lama sama dia. Apa yang terbebani? Tak tanya dulu deh. Bahkan mungkin belum ada yang keluar guys. Uang belum ada keluar. Perhatian belum keluar. Waktu belum banyak habis. Karena kan singkat banget bertemu sama dia. Tapi kamu kayak ngerasa, habis-habisan aku ini gara-gara ini orang. Enggak. Kamu bisa ngerasa habis-habisan gara-gara ini orang karena kamu gak tahu tujuan dia datang dalam hidupmu apa. Seven of Swords. Kamu masih akan tetap berusaha untuk mencari ini orang katanya. Capek lu guys, gak ada gunanya. Let's say kamu ketemu Intel misalnya kamu ya guys, atau kayak apa Interpol. Kamu punya akses ke Eropa mencari ini orang misalnya. Pun tidak ada yang bisa kamu lakukan. Karena tugas atau tujuan dia bercrosspath denganmu bukan untuk persatuan. Thank you. You are welcome. Siapa itu yang bilang thank you barusan? And Nine of Pentacles. This is good. Stop right there katanya. Oke. Gila ini. Oke, you know what I said to you, right? Oke, kalau kamu merasa resonnya dengan apa, kenapa ini dua tidak diklarifikasi? Nggak tahu, stop right there katanya. Berhenti di situ. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasimu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading singkat tapi melekat untuk bulan Agustus 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.